Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Pekanbaru, matahari pagi selalu menyapa lebih lambat dari biasanya. Pohon lada yang tumbuh subur di pekarangan rumah meneduhkan cahaya, memberikan nuansa teduh bagi rumah tua bercat putih milik Pak Rusdi. Pak Rusdi adalah lelaki berusia 50-an dengan tubuh yang masih tegap, bekas-bekas kejayaan masa mudanya terpahat di wajahnya yang keras. Sejak istrinya, Bu Murni, memutuskan pergi belanja ke kota tetangga, rumah itu hanya dihuni oleh dirinya dan menantunya, Fitri. Fitri, gadis berusia 25 tahun, baru 2 bulan menikah dengan anak semata wayang mereka, Sandi. Sandi sedang bertugas di luar kota, meninggalkan Fitri di rumah mertua. Fitri adalah perempuan sederhana dengan senyum yang kerap mencairkan suasana. Tapi entah kenapa, ada sesuatu pada Fitri yang membuat Pak Rusdi merasa tidak tenang. Fitri sibuk mengupas kentang. Aroma rempah menguar dari panci di atas kompor. Pak Rusdi, yang biasanya duduk di beranda membaca koran, mendekati dapur. "Kamu sudah lama masak, Fit?" tanyanya, memecah kesunyian. Fitri menoleh, tersenyum tipis. "Baru mulai, Pak. Mau makan siang lebih awal, biar tidak kelaparan." Pak Rusdi mengangguk pelan, matanya menelusuri gerakan Fitri yang cekatan. Sesuatu dalam cara Fitri bekerja selalu membuatnya terpaku, seperti memandang lukisan hidup. "Kamu masak apa hari ini?" "Sop iga, Pak," katanya Bapak suka. Pak Rusdi tersenyum kecil. Dia mengusap tengkuknya, merasa sedikit salah tingkah. "Iya, saya suka. Kamu pintar masak, ya?" "Ah, biasa saja, Pak. Dulu di rumah, sering bantu ibu di dapur." Percakapan itu menggantung di udara. Fitri kembali sibuk dengan panci, sementara Pak Rusdi berdiri di sudut dapur, tak segera pergi. Setelah makan siang, Fitri merapikan piring dan mengelap meja. Pak Rusdi duduk di kursi kayu, memandangi ladang lada di luar jendela. Ada sesuatu dalam pikirannya, sesuatu yang tak ia tahu bagaimana harus ia kendalikan. "Fit, kamu nggak pernah bosan di sini?" tanyanya tiba-tiba. Fitri berhenti sejenak, menoleh ke arahnya. "Kadang, Pak. Tapi saya sudah biasa tinggal di desa. Lagi pula, saya kan tidak sendirian." Pak Rusdi tertawa kecil. "Ya, ada saya. Tapi saya ini orang tua. Apa menariknya?" Fitri mendekat, duduk di kursi seberang. "Bapak ini terlalu merendah. Sandi bilang, Bapak orang yang selalu bisa diandalkan. Itu juga alasan saya tenang tinggal di sini." Mendengar itu, dada Pak Rusdi berdegup lebih cepat. Dia menatap Fitri, yang sekarang sedang tersenyum lembut. "Fit, kalau ada apa-apa, kamu bilang sama Bapak, ya? Jangan sungkan," katanya dengan suara lebih rendah. Fitri mengangguk. "Tentu, Pak." Pak Rusdi memutuskan mengajak Fitri memetik lada, sesuatu yang jarang ia lakukan bersama menantunya. Di bawah rindangnya pohon-pohon, mereka berbincang tentang hal-hal kecil. "Fit, kamu tahu kenapa saya suka lada?" tanya Pak Rusdi sambil memetik butiran hijau. "Kenapa, Pak?" "Lada ini seperti kehidupan. Pedas, tapi bikin ketagihan. Kadang orang nggak bisa berhenti meskipun tahu rasanya menyakitkan." Fitri tersenyum, mencoba memahami filosofi sederhana itu. "Mungkin, Pak. Tapi lada juga bikin makanan lebih enak, kan?" Pak Rusdi memandangnya. "Benar. Tapi kamu harus tahu cara menggunakannya. Kalau terlalu banyak, makanan malah rusak." Fitri tertawa kecil. "Bapak ini pandai berfilosofi."
Pak Rusdi hanya tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu, ada perasaan yang makin sulit ia pendam. Setelah makan malam, Fitri duduk di beranda sambil memandang langit berbintang. Pak Rusdi datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Minum dulu, Fit," katanya sambil menyerahkan cangkir. "Terima kasih, Pak." Mereka duduk berdampingan, diam dalam suasana malam yang sunyi. "Fit," Pak Rusdi akhirnya membuka suara. "Kamu tahu, sejak Sandi kecil, saya selalu ingin dia punya istri yang baik. Dan kamu lebih dari apa yang saya bayangkan." Fitri tersipu. "Terima kasih, Pak. Tapi saya juga banyak belajar dari Bapak dan Ibu." Pak Rusdi menatap Fitri lebih lama dari seharusnya. Ada pergulatan dalam dirinya. Dia tahu, apa yang ia rasakan tidak seharusnya ada. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu menghantui. "Fit, kamu pernah merasa sesuatu yang gak bisa kamu jelaskan?" tanyanya pelan. Fitri mengerutkan kening. "Maksud Bapak?" "Seperti ada rasa yang salah tempat," jawabnya, suaranya hampir seperti bisikan. Fitri terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Tapi sebelum dia sempat menjawab, suara motor terdengar dari kejauhan. Bu Murni pulang. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa berbeda. Bu Murni sibuk bercerita tentang pasar, sementara Pak Rusdi dan Fitri lebih banyak diam. Ketika Fitri bangkit untuk mencuci piring, Pak Rusdi memandangnya sejenak. Dalam hati, dia tahu, perasaan itu harus ia kubur dalam-dalam. "Pak, kenapa diam saja?" tanya Bu Murni. Pak Rusdi tersenyum kecil, mengambil cangkir tehnya. "Enggak apa-apa. Cuma menikmati pagi." Tapi dalam hatinya, pagi itu adalah awal dari sesuatu yang harus ia lawan selamanya. Cerita ini berakhir dengan konflik yang menggantung di dalam hati Pak Rusdi, sebuah pengingat tentang bagaimana manusia sering berhadapan dengan keinginan yang tidak seharusnya mereka miliki.